Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Saya Javiera Nakrisanti dengan NPM 221 dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan, dengan mata kuliah Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Hukum dengan dosen Bapak Muhammad Alfi Pratama, SPhil MPhil. Di sini, saya akan mempraktikkan sitasi di dalam aplikasi Mendeley. Oke, yang pertama, bagaimana tingkat kepantasan dalam pengutipan. Jadi teman-teman, tingkat kepantasan dalam pengutipan itu ketika kita menulis suatu karya ilmiah, harus mencantumkan autor atau penerbit yang menulis kutipan tersebut. Serta dalam penulisan data-data autor tersebut, harus adanya kesesuaian ya rekan-rekan sekalian, tidak boleh keliru. Contohnya begini, jika kita mengutip paragraf ini dari jurnalnya Budi Utomo, maka kita harus menulis autor tersebut Budi Utomo. Jangan sampai malah kita menggunakan nama dari Soekarno, misalkan. Serta tahunnya pun harus sesuai ya. Lalu, yang kedua, cara pengutipan dalam 3 tipe interview. Baik, yang pertama itu ada publish interview. Publish interview itu kutipan yang sudah dipublish, contohnya seperti podcast, koran, majalah, radio, dan sebagainya. Lalu ada personal interview. Jika tadi publish interview itu yang sudah dipublikasikan, nah, dalam personal interview itu yang belum dipublikasikan. Seperti contohnya kayak interview perorangan, biasanya tidak dimasukkan dalam daftar pustaka, tapi ada di dalam paragraf saja. Lalu yang ketiga, ada research partisipan interview. Nah, research partisipan interview ini hanya survei saja, tidak masuk dalam daftar pustaka maupun paragraf. Tetapi biasanya ada di bab metodologi ya. Contohnya, seperti ini nih. Paragraf ini, kita contohkan ya. Menurut eh, Budi, menurut Budi, yang merupakan pria berumur 25 tahun yang menjelaskan, nah, baru di sini ada suatu pernyataan. Nah, begitu ya teman-teman contohnya. Oke, kita hapus. eh oke, cara pengutipan dalam interview sudah. Lalu yang selanjutnya ada cara mengutip secara parentetikal. Sebelumnya saya jelaskan dulu, kalau mengutip secara parentetikal itu biasanya pengutipan yang ada di akhir kalimat. Contohnya begini. Pisahkan dulu. Oh ya, jika kita ingin menggunakan Mendeley, maka harus menautkan dulu ya. Kita pijit reference, lalu Mendeley-nya kita klik ya. Nah, tunggu sebentar. Nah, jika sudah diklik Mendeley site ini, maka akan keluar seperti ini ya teman-teman.
Ini tuh jurnal-jurnal yang sudah saya masukkan. Begini contoh parentetikal. Misalnya, kita ambil pernyataan ini dari jurnal yang ini nih. Ini, lalu kita pijit ininya untuk memilih format citasinya. Kita akan, oh ya, kalau parentetikal kan ada di akhir, maka biasanya antara autor dan tahun penerbitan itu ada di satu kurung ya teman-teman. Jadi kita pakainya yang kedua ini. Lalu kita bisa menambahkan, misalnya ada di paragraf ke-3. Lalu pijit Save Change. Lalu selanjutnya insert citation. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Ini yang dinamakan parenthetical. Begini ya teman-teman. Lalu selanjutnya mengutip secara naratif. Kalau mengutip secara naratif itu biasanya ada di awal kalimat. Nih, begini. Contohnya yang ini ya. Kita pakai jurnal yang misalnya yang ini. Kita ke pengaturannya lagi, displaynya kita ganti menjadi autor itu di awal dan akan berpisah sama tahun penerbitannya. Seperti ini penulisannya teman-teman. Kita bisa menambahkan misalnya halaman kedua. Lalu insert. Nah, seperti ini teman-teman. Oh ya, kita ganti dulu bahasanya ya, agar kita lebih memahami. Ke bahasa Indonesia. Nih, seperti ini. Ini tahunnya mengapa tidak ada? Karena dalam jurnal tersebut memang tahunnya tidak diketahui. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada halaman, tetapi jika kita tidak mau menggunakan halaman, bisa ya, kita hapus saja. Nah, seperti ini jadinya. Jika dalam jurnal tersebut terdapat informasi tahun, maka di sini akan terisi. Misalnya Santoso dalam kurung 2002 misalkan ya. Gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya eh mengutip dari banyak sumber. Nih, misalnya kita akan menggunakan paragraf yang ini. Kita akan memilih beberapa sumber ya. Misalnya 3 sumber. Kita cek satu-satu. Nah, ini udah benar ya, kita pakainya yang ini. Jika semua sudah benar, maka insert. Nah, ini hasilnya akan begini. Ini autor 1, tahun penerbitannya. Ini autor 2, ini tahun penerbitannya. Ini autor 3, ini tahun penerbitannya. Begitu ya. Lalu, cara mengutip dengan menambahkan halaman. Oh ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita kasih contoh lagi. Misalnya kita akan menggunakan paragraf yang ini dan menggunakan jurnal yang ini ya. Nah, pijit ini, ininya udah benar.
Karena kita di akhir kalimat, maka menggunakan yang ini, atau disebut dengan parenthetical. Nih, jadi kita menggunakan yang ini. Lalu menambahkan halaman atau page, kita ada di halaman 6 misalkan ya. Kita save, lalu insert. Nah, begini ya jadinya. Ini author, tahun, ini halamannya, halaman 6. Begitu. Lalu selanjutnya ada mengganti bahasa pengutipan ke bahasa Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi jika kita akan mengganti bahasa pengutipannya, maka kita ada di sini nih. Citation settings, lalu di bahasanya kita ubah. Misalnya kita awalnya tadi ada di bahasa Inggris UK. Nah, jika Inggris ini akan begini ya pengutipannya. Tetapi sekarang kita akan ganti lagi ke bahasa Indonesia. Kita pilih, scroll. Nah, ini bahasa Indonesia. Lalu update citation language. Nih, akan berubah ya. Seperti ini. Jika dalam bahasa Indonesia ini akan berganti halaman 6. Tetapi dalam bahasa Inggris tadi ini P ya tulisannya atau page. Oke, selanjutnya cara mencari gaya pengutipan baru dan mengganti gaya pengutipan. Oke. Masih sama caranya ada di citation settings. Nih, sekarang kan kita ada di APA 7 Edition atau American Psychological Association 7 Edition. Kita akan coba ganti ke APA 11 Edition, oke. Kita update. Nah, makin akan otomatis terganti ya. Bisa kita lihat, nih jadi begini cara pengutipannya. Kita ganti lagi ke APA 7 Edition. Nah, ini. Nih, sudah balik lagi ya teman-teman ke citation style yang awal. APA 7 Edition. Oke, selanjutnya pengutip pengutipan langsung. Apa maksudnya dan kapan sebaiknya dilakukan? Nah, jadi pengutipan langsung itu bisa disebut juga dengan mereproduksi kata yang kita kutip tanpa adanya yang kita ubah. Hanya perlu menambahkan tanda kutip saja. Saat mengutip secara langsung, sebaiknya berikan informasi halaman. Nah, minus dari pengutipan secara langsung ini, Turnitinnya akan tinggi ya teman-teman, karena tidak kita ubah-ubah sama sekali atau tidak kita parafrasekan kata-katanya. Nah, kutipan secara langsung ini biasanya digunakan saat menjelaskan suatu definisi, maka kita tidak perlu untuk mereproduksikannya. Tidak perlu untuk mengganti katanya, langsung saja copy paste. Begitu ya, teman-teman. Lalu selanjutnya, eh, cara mengutip secara langsung. Oke. Misalnya, kita buka dulu. Kita buka dulu ini ya, file. Nih, Tanah merupakan Tanah merupakan satu di antara yang ada sumber. Nah, ini kita copy paste, lalu ke sini lagi. Hmm. Misalnya tadi saya sudah copy paste,
Kita tidak perlu merubah-rubah kata ini, hanya perlu menambahkan tanda petik saja. Nah, kita akan tambah ininya ya, kita menggunakan yang parenthetical. Insert. Nah, begini ya, pengutipan secara langsung. Nah, mengapa tadi saya bilang Turnitinnya akan tinggi? Karena tidak kita parafrasekan terlebih dahulu. Kita mengcopy secara mentah-mentah. Oke. Lalu yang selanjutnya, eh, bagaimana cara mengutip langsung yang lebih dari 40 kata? Oh ya, jika mengutip secara langsung dan katanya itu lebih dari 40 kata, maka kita harus buat kata tersebut menjorok ke dalam. Biasanya 0,5 cm. Nih, misalnya ini. Ini udah lebih dari 40 kata. Ini ada 99 kata. Maka begini caranya. Kita tab. Nah, ini yang dinamakan mengutip secara langsung lebih dari 40 kata atau block quotation. Oke, selanjutnya, bagaimana cara memasukkan dokumen PDF ke Mendeley. Oke, kita stop share dulu. Kita ganti ke si Mendeley-nya. Nah, caranya begini teman-teman. Yang pertama kita ke Add News, lalu Add New, lalu Import Files from Computer. Nah, di sini kita pilih. Misalnya kita akan memasukkan jurnal yang ini ya. Lalu open. Nah, nanti langsung keluar begini. Sebaiknya kita cek dulu informasinya. Karena jika kita langsung, itu belum tentu data-datanya itu sudah benar. Kita pijit read untuk memastikan. Nah, ini kan judulnya Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dalam Hukum Pertanahan Indonesia. Nah, ini sudah sesuai ya, teman-teman. Oh ya, sebelumnya kita pilih dulu ininya. Ini kan jurnal, maka kita ganti ke jurnal artikel. Nah, ini untuk penerbitnya. Ini ada Sumiati Helena, autor 1, lalu ada Ardiansyah, autor 2. Terus dulu ya. Ardiansyah, lalu ada Bagio Kadaryanto. Tetapi dalam pengutipan kita harus menggunakan nama belakang dulu ya teman-teman. Jadi Kadaryanto terlebih dahulu, koma, lalu Bagio. Begini ya, lalu di sini ada additional information-nya. Nih, kita tambahkan ya informasinya, ini jurnal. Tapi jika ini tidak terdapat informasi, maka kita lewat saja. Abstraknya bisa kita isi, copy paste saja dari sini. Kita rapihkan terlebih dahulu ya.
Nah, oke. Jika sudah, nih kita bisa tambahkan informasi lain. Ini kan terdapat ISSN, maka kita akan mengisi ya. Kita masukkan data ISSN-nya. 25800019. Lalu yang lainnya tidak ada ya, ISBN dan sebagainya. Nih, ini volumenya ada ya, volume 7, tahunnya 2021, halamannya 135 sampai 145. 145. Jika sudah, nih, nih sudah kita edit ya, teman-teman. Nah, jadi begitu ya cara memasukkan file PDF ke aplikasi Mendeley. Lalu yang selanjutnya, cara memasukkan referensi fisik seperti buku fisik ke dalam Mendeley. Oke. Jika tadi kita memasukkan jurnal yang sudah ada dengan berbentuk file, maka kita akan memasukkan yang berbentuk fisik. Oke, kita add new lagi, lalu add reference manually. Nah, di sini kita ubah dulu ke tipe apa. Misalnya tipe buku. Misalnya judulnya itu hmm, pengantar ilmu hukum, autorsnya misalnya oh ya, kita harus pakai nama belakang dulu ya. Misalnya Javiera Yuna, maka yang pertama ditulis adalah Yuna, koma, Javiera. Tahunnya misalnya 2020, halamannya 1 sampai 157. Volumenya misalnya kelima. Edisinya jika terdapat tidak usah diisi. Editorsnya jika tidak diketahui tidak usah diisi. Kotanya misalnya Jakarta. Publishernya juga jika tidak diketahui tidak usah. Bulan bulan ke-11. Nah, oke, add. Nah, begini ya teman-teman. Nih, autorsnya sudah terisi. Yuna Javiera, tahunnya 2020. Judulnya Pengantar Ilmu Hukum. Itu ya. Selanjutnya, apa itu metadata? Jadi metadata itu yang sudah saya jelaskan tadi, suatu informasi dalam Mendeley tersebut mengenai isi dari suatu data yang kita pakai untuk mengutip, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Contohnya jika kita mengutip dari buku yang ini, maka harus kita cantumkan autornya dengan benar, tahunnya, publishernya, dan lain-lainnya. Metadata itu penting karena akan kita gunakan untuk memproses dan mengenali beberapa tipe informasi penting. Selain itu, akan mempermudah kita untuk mencari suatu data tersebut. Jadi begini ya, metadata itu penyesuaian antara yang sudah kita masukkan dengan data-datanya. Seperti yang sudah saya lakukan tadi. Ini penerbitnya Javiera Yuna, tapi kita balikan jadi Yuna, Javiera.
Nah, begini, ini judulnya sudah benar dan informasi-informasi lainnya, gitu ya. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan, semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.